Tanggal 10 Desember 2024 ya, 4 hari yang lalu, dua perusahaan TBK di Bursa Efek Indonesia, PT XL Axiata TBK dan PT Smart Telecom TBK, mengumumkan bahwa telah terjadi kesepakatan merger antara kedua perusahaan tersebut. Peristiwa ini ya, peristiwa merger antara perusahaan telco ketiga dan keempat terbesar di industri telco Indonesia ini kemungkinan besar akan menandai berakhirnya konsolidasi di industri telco, di mana nantinya hanya akan ada 3 big player ya. Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan Hutchison. Yang ketiga adalah perusahaan hasil merger ini yang nantinya namanya PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Kita sebut setelah ini kita sebut sebagai perusahaan hasil merger ya. Dua big player dalam transaksi ini adalah pemegang saham di Smart XL Axiata Tbk, yaitu Axiata Group Berhad ya, itu pemegang saham di XL Axiata, dan yang kedua adalah Sinarmas Group di Smart Telecom. Jadi dua tokoh ataupun dua unsur penting dari transaksi ini adalah dua pemegang saham besar itu. Ada hal yang menarik dari transaksi ini yang terutama menyangkut 3 hal ya. Jadi deal explanation, deal structure, dan deal consideration. Kita akan coba ulas sedikit karena memang transaksi seperti ini bukan transaksi yang terjadi dalam beberapa kali dalam setahun. Mungkin ini kita bisa sebut sebagai salah satu deal of the year di bursa efek Indonesia dan di industri telco terutama. Yang pertama kita bicara mengenai size ya, XL dan Smart ya. Kita bicara XL dan Smart itu kira-kira kalau lihat size-nya kedua perusahaan itu 2/3 banding 1/3. Jadi combined value dari perusahaan hasil merger ini kira-kira nilainya nanti 6,5 miliar US dollar atau 104 triliun ya, di mana kontribusi di XL adalah sekitar 67%, sementara kontribusi di Smart sisanya 33%. Kalau kita bandingkan di market cap dan di subscriber, rasio itu hampir sama kira-kira ya. Kalau di market cap XL 73, kalau di subscriber SL 62 ya. Jadi kita bisa simplisnya kita bilang size-nya XL 2/3, size-nya Smart 1/3, kemudian mereka merging. Konsep ataupun struktur merger yang akan dilakukan nanti adalah konsolidasi ya, merging. Jadinya bukan XL mengakuisisi Smart ya, walaupun XL 2/3 ukurannya, Smart 1/3, bukan itu yang terjadi, tapi yang terjadi adalah merger, di mana surviving company-nya, perusahaan yang masih terus hidup setelah merger adalah XL. Jadi nanti aset dan liabilities-nya Smart akan masuk ya, dikonsolidasi di perusahaan hasil merger. Semua pemegang saham di Smart akan dikonversi sahamnya ke saham di perusahaan hasil merger dengan konversi rate yang disepakati 1/94 ya. Jadi 1/94 ini kalau lihat basic calculation-nya kira-kira adalah estimasi harga saham XL 2.350, harga saham Smart harga saham Smart 25 ya. Jadi kalau dibuat rasionya 1/94, nantinya semua pemegang saham di Smart akan jadi pemegang saham di perusahaan hasil merger dengan mengkonversikan sahamnya sesuai rasio 1/94, termasuk perusahaan publik ya, termasuk pemegang saham publik ya, Sinarmas dan pemegang saham publik ya. Struktur transaksi yang nantinya akan dilaksanakan kemungkinan besar adalah melalui right issue ya, atau penerbitan saham baru. Right issue itu nanti tentunya kalau dalam konteks ini right issue yang tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ya, HM/ETD ya. Jadi saham baru dikeluarkan khusus untuk menjadi hasil saham konversi dari pemegang saham Smart di XL. Mungkin bisa dilakukan 1 atau 2 kali right issue ya, karena pada saat kalau dalam kalkulasi kami itu, kalau nanti di right issue pertama, kalau dari posisi terakhir pemegang saham di Smart itu Smart cuma akan punya kira-kira jumlah saham 20% di perusahaan hasil merger. Sementara kesepakatan merger itu menyatakan bahwa nantinya perusahaan hasil merger akan dikendalikan bersama-sama oleh kedua entitas tadi ya, Axiata Berhad dan Sinarmas. Masing-masing kalau targetnya sesuai kesepakatan itu masing-masing akan menguasai
34,8. Nah, dari kalkulasi yang kami buat ya di sini, simple calculation, Excel Sinarmas kemungkinan nanti harus top up sekitar 14,8% agar sama dengan porsinya Axiata Berhad, sama-sama 34,8. Sementara pemegang saham publik, dua-duanya ya, pemegang saham publik yang awalnya sudah ada di Excel, yang kemudian yang ada di Smart yang nantinya akan naik ke Excel dan konversi 194 itu akan punya saham sekitar 30,4. Nah, kalau dari kalkulasi yang kami lakukan dan kesepakatan merger yang juga sudah disepakati, nantinya Sinarmas sebagai premium dari transaksi ini, karena mereka nanti akan naik sahamnya sama dengan sahamnya Axiata Berhad, akan harus membayar sekitar 450 juta US dollar ya kepada kepada Axiata Berhad. Itu kira-kira 100 itu nanti kalau lihat angkanya 475 juta US dollar itu akan harus dibayarkan dalam 2 kali terms ya. 2 kali terms itu kalau sudah sesuai kesepakatan harus dilakukan yang pertama yang 400 juta pada saat closing, kemudian yang 75 juta pada saat setahun setelah closing, provided ada certain kriteria yang sudah dipenuhi. Jadi nanti tentu akan ada persyaratan yang dibuat antara Axiata Berhad dan Sinarmas sebagai kondisi untuk pembayaran 75 juta. Perusahaan hasil merger nantinya akan punya 3 pemegang saham. Jadi Axiata Group Hard dan Sinarmas sama-sama punya 34,8, pemegang saham publik 30,4. Dan ini adalah pemegang saham dari perusahaan baru yang nanti minimal nilainya adalah sekitar market value ya, enterprise value ya, asset value ya, combine enterprise value-nya sekitar 6,5 billion US dollar. Apa yang menarik dari transaksi ini yang tadi sudah disampaikan adalah melalui transaksi merger ini sebetulnya ada hal menarik yang bisa kita lihat, terutama untuk menilai ini bagian dari deal consideration ya. Tadi kita udah bicara deal explanation dan deal structure ya. Sebetulnya siapa yang diuntungkan antara kedua belah pihak ini dari transaksi merger yang terjadi ini ya. Jadi kita bisa nilai dari dua sisi. Kita bisa mulai dari XL ya, karena bisa dibilang karena XL size-nya lebih kecil, mungkin bisa dibilang XL yang menjual perusahaannya kepada Smart ya, maksudnya Smart karena Smart yang ukurannya lebih kecil, Smart yang menjual perusahaannya kepada Excel ya. Apakah betul begitu? Kita bisa lihat konsideran seperti ini. Mark Cuban ya, Mark Cuban itu investor, aktivis investor, kemudian juga aktivis shareholders investor ya, kemudian juga influencer bisnis ya, selebriti, bisnis selebriti di Amerika ya, itu pernah bilang pernah bilang satu quote yang menarik ya di dunia bisnis ya, mengenai kapan sebaiknya pemegang saham memutuskan untuk menjual perusahaannya ya. Kan kalau ini tadi kita bilang dalam konteks ini mungkin Sinarmas sebagai pemegang saham Smart yang berkepentingan untuk menjual perusahaannya kepada Excel Axiata. Mark Cuban bilang ada 3 reason ketika pemegang saham bisa memutuskan apakah sudah waktunya dia menjual perusahaannya. Yang pertama adalah if you are no longer love with your business. Jadi kalau sudah nggak suka lagi dengan bisnisnya, jual. Kemudian yang kedua, if you projected ya that the growth potential of your company is near to the end. Jadi kalau pemegang saham melihat bahwa prospek untuk pertumbuhannya sudah dekat, unless you have a big bunch of capital to be injected ya, kecuali punya kapital besar yang inject, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk menjual perusahaan at the premium. Yang ketiga, tidak termasuk yang kategori pertama, yang kedua adalah if the money you get from the transaction is far beyond your expectation or will make a huge difference on your side. Jadi kalau yang ketiga ini mungkin kita masih senang bisnisnya, kemudian growth potensial juga masih ada, tapi kalau kita tiba-tiba di offer jumlah yang besar sekali yang bisa membuat hidup berubah, just take it ya. Dalam kasus ini kemungkinan besar yang terjadi adalah di poin kedua ya. Jadi kelihatannya Smart Telecom juga sudah pemegang saham Smart Telecom ya, Sinarmas sudah sampai di satu
posisi bahwa mereka nggak bisa lagi hanya jalan as it is seperti sekarang ya. Karena memang industri telco ini kan punya ciri capital intensif ya. Jadi setiap tahun perusahaan telco itu di seluruh dunia nature business-nya dia harus punya big amount of money to be spend untuk capex ya, capital expenditure ya, untuk mengejar dua hal terutama tuh. Yang pertama memperbesar kapasitas, yang kedua mengejar teknologi, dan itu dua-duanya butuh investasi. Kalau itu nggak dilakukan ya, from time to time perusahaan telco akan kehilangan competitive edge-nya ya, lama-lama pasti mati ya. Jadi pasti pemegang saham Smart Telkom itu Sinar Mas sudah melihat ini, makanya dia punya kepentingan untuk melakukan merge ya. Tapi merge-nya kemana? Nah, kalau dari situasi pasar sekarang ya, kita bisa buat analisa yang nggak terlalu sulit ya sebetulnya ya. Indosat Ooredoo dan Telkomsel mungkin nggak punya interest sebesar XL untuk melakukan merge dengan Smart ya. Ya karena Telkomsel udah besar sekali ya. Dia sudah nggak dominant player, sudah nggak perlu lagi melakukan merger dengan perusahaan lain. Dia bisa hidup dengan size-nya sekarang. Sementara Indosat Ooredoo baru 3 tahun yang lalu merger dengan Hutchison ya. Jadi mereka pasti juga masih punya banyak pekerjaan rumah dari merger itu. Sehingga memang the best choice adalah XL ya. Karena kalau yang dua tadi bisa jadi yang dua tadi mungkin juga sudah dilakukan penjajakannya, tidak bisa memberikan harga yang lebih baik daripada XL. XL punya kepentingan. XL sebagai pemain ketiga juga kalau mau growth sendiri mungkin takes time ya, karena nantinya setelah merger dilakukan ya, perusahaan merger ini akan punya subscriber 94,5 juta ya, langsung jadi kompetitor ketiga. Jadi XL punya 160, maksud Telkomsel punya 160, Indosat Ooredoo Hutchison punya 100 juta ya, perusahaan hasil merger punya 94. Jadi nantinya mereka punya fondasi yang kuat berkompetisi. Nah, dari sisi frekuensi juga nanti combining kedua perusahaan ini 152 MHz ya, itu malah jadi yang kedua, lebih besar daripada Indosat Ooredoo dan Hutchison. Jadi kemungkinan besar dari konsideran ini XL dalam hal ini pemegang sahamnya XL ya, Asia Terberat ya, punya kepentingan untuk melakukan merger, tapi mereka juga punya room untuk memberikan penawaran yang terbaik ya. Jadi memang pada akhirnya nih ketemu nih, Smart punya kepentingan untuk secepatnya merger dengan Big Brother ya, karena mereka pemain keempat. Kalau nggak merger atau tambah capital sendiri, pelan-pelan akan mati sendiri. Sebelum itu terjadi mereka merger, dan mergernya paling realistis dengan pemain ketiga ya. Dan maka itu mungkin bisa kita lihat sebagai konsideran utama yang pada akhirnya membuat pemegang saham kedua perusahaan ini, Axiata Berhad dan Sinar Mas, sepakat melakukan merging. Jadi kalau dilihat dari dealnya kan Sinar Mas seperti menjual Smart ke XL di perusahaan merger, tapi karena nantinya share-nya dia akan sama ya, kan sebenarnya kan size-nya 1/23 banding 1/3 kan, maka mereka bersedia membayar 475 juta US dollar. Jadi mungkin itu dalam konsiderannya, perhitungannya pemegang saham Smart dalam ini Sinar Mas Group is good enough ya. Nah, jadi kita jual perusahaannya, tapi kita harus bayar nggak apa-apa, karena setelah itu kita akan jadi pemegang saham ya, co-owner di perusahaan baru dengan saham yang sama. Kalau 475 juta US dollar yang tadi disepakati, yang kita bilang tadi sebagai kesepakatan ini, kalau dikalkulasi balik ya, sebetulnya kira-kira harganya harga exercise-nya hanyalah 65% dari harga saham XL Axiata hari ini. Jadi sebetulnya dari sisi itu good enough juga. Nah, ini sebetulnya ataupun ini adalah analisa ataupun ulasan yang bisa diberikan dari transaksi ini. Jadi transaksi merger ini nantinya akan butuh waktu ya. Kalau dari targetnya mereka nanti di
kuartal pertama 2025 closing bisa dilakukan ya. Jadi kalau closing itu dilakukan nanti pada saat secara efektif, secara legal aset dan liabilities dari Smart sudah berpindah kepada perusahaan baru ya. Perusahaan baru itu sebetulnya adalah XL Axiata yang lama kemudian berubah nama menjadi XL Smart Telkom Sejahtera Tbk. Kemudian pada saat yang bersamaan nanti secara hukum perusahaan Smart Telkom akan berakhir ya, dan berselipidasi, dan nanti tentunya kalau ada perusahaan publik akan delisting juga. Jadi nanti itu step-step yang akan dilakukan sebagai bagian dari transaksi closing kedua transaksi ini. Ya. Ada hal yang tadi kita sampaikan sebagai pembelajaran ya. Jadi ini adalah satu paparan untuk melihat seperti apa transaksi itu dilakukan, sekaligus melihat konsiderannya untuk menambah pengetahuan, sekaligus untuk referensi dalam hal nantinya diperlukan ataupun ada kebutuhan yang sama untuk melakukan proses merger di perusahaan lain, di industri yang lain, kira-kira seperti itu. Terima kasih.